Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berharga ini, di suasana kondisi hiruk pikuk masyarakat bernegara, berpolitik yang luar biasa, kita tidak bisa melihat mana kawan dan mana lawan. Begitu banyak fitnah yang menjadi ujian bagi kita, karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir zaman nanti, dan kita adalah termasuk umat akhir zaman, kita sudah melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang mana Rasulullah SAW dulu berikan banyak sekali tanda-tanda akhir zaman, dan hari ini kita betul-betul merasakan. Salah satu hadis baginda Rasulullah SAW yang dinasihatkan kepada kita, dan ini betul-betul haruslah kita sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita berpegang teguh kepada nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Salah satu hadisnya adalah Rasulullah SAW qala, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihumullahu bithalathin awwaluha. Artinya, akan datang suatu masa di mana umatku, kata ini sabdanya daripada Rasulullah SAW, di mana umatku akan lari, berpisah, tidak mau mendengarkan, tidak mau berkumpul bersama para ulama dan fuqaha. Ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Ketika kita berbicara manhumul ulama, siapa itu yang disebut sebagai ulama? Ulama itu adalah, kalau kita sebut, adalah orang-orang yang membawa ilmu-ilmunya Allah. Dalam beberapa kitab dikatakan terbagi menjadi al-ulama, al-hukama, wal ulamaul kabir. Siapa itu ulama? Ulama adalah orang-orang yang membawa ilmu-ilmu Allah dan membawa ilmu-ilmunya Rasulullah SAW, yang di dalamnya ulama ini juga fuqaha, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua al-hukama. Siapa itu hukama? Hukama adalah ahlul hakim, ahlul hikmah. Al-hakim atau ahlul hikmah, yaitu seorang yang dalam perkataannya mengandung nilai kebijaksanaan yang luar biasa. Ada salah seorang, ya, karena kebijaksanaannya, karena kata-katanya yang luar biasa bernilai, disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebut di dalamnya. Siapa itu? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukanlah nabi, bukanlah rasul, tapi karena kebijaksanaan dalam dirinya, ya, karena banyaknya hikmah yang dikeluarkan, banyaknya hikmah dari sikap-sikap yang keluar daripada diri Luqmanul Hakim. Salah satunya yang terkenal adalah dalam mendidik putra-putrinya, maka kisah tersebut dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam salah satu nama surah dalam Al-Qur'an. Insyaallah kami lanjutkan
Hadis daripada Rasulullah SAW ini, akan datang suatu masa di mana umatku akan lari berpisah daripada ulama dan fuqaha. Ya, kalau tadi yang terakhir, yang ketiga adalah al ulama ul kabir, manhumul ulama ul kabir, yaitu yang ada di dalamnya al ulama al fuqaha wal hukama wa huwal ulamaul kabir. Al ulama al kabir atau ulama yang besar itu adalah ulama yang di dalamnya ada membawa ilmu-ilmunya Allah, membawa ilmu-ilmunya Rasulullah, terdapat kebijaksanaan setiap perkataannya atau ahlul hikmah. Inilah yang disebut sebagai ulamaul kabir. Insyaallah kami lanjutkan. Yang pertama nanti akan ada terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah awwaluha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Orang-orang yang meninggalkan para ulama dan fuqaha, atau orang-orang nanti di akhir zaman yang dia lepas daripada ulama dan fuqaha, maka oleh Allah akan diberikan 3 bencana. Masya Allah. Makanya disebut di sini sayabtaliyahumullahu bithalati balaya, atau maka Allah akan memberikan atau menurunkan kepada orang-orang yang ini 3 bencana. Yang pertama, awwaluha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim, atau Allah akan mengangkat barokah daripada usaha-usaha mereka. Ini yang pertama. Maka ini menjadi nasihat untuk kita semuanya, bahwa ketika kita mempelajari ilmu Allah, apapun itu ilmunya, ya, ketika kita mempelajari tentang ilmu bermuamalah, contohnya ilmu bermuamalah, maka kita akan mendapati beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita mempelajari bahwa ketika kita berbicara sirah, kita berbicara sejarahnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak membawa ajaran dalam ekonomi itu sesuatu yang baru. Sejak terbangunnya kota Makkah, ya, di sana sudah terjadi berbagai macam jenis muamalah atau berbagai jenis perakatan di antara mereka dalam bermuamalah maliyah. Tetapi sedikit demi sedikit, karena kota Makkah itu terbangun atau dibangun oleh seorang nabi. Seperti yang kita tahu, pernah kita sampaikan bahwa kota Makkah itu dimulai dari datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa Ismail oleh istrinya siapa? Siti Hajar. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi, dibawa ke suatu lembah di mana di dalamnya hanya ada pasir dan bebatuan. Lembah di antara berbukitan, ya, ada bukit-bukit di lembahnya, di situ betul-betul gersang, hanya ada pasir dan bebatuan. Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi Ismail alaihissalam ditinggalkan di sana. Insyaallah, ya, ini sejarah. Nanti kita akan lanjutkan di cerita tentang Sirah Nabawiyah. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa ajaran sebenarnya di kota Makkah itu sudah baik, karena diawali oleh seorang Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian juga seorang Nabi, yaitu Ismail alaihissalam.
maka ajaran yang ada di Mekah itu turun menurun sudah baik, secara muamalah juga baik. Akan tetapi setelah terjadi berbagai macam serangan, perang daripada suku lain dan lain sebagainya, tercampurlah kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dalamnya. Dalam sisi muamalah ada di sana kedzaliman, di sana ada kecurangan, masuk di dalamnya juga yang namanya riba. Rasulullah SAW lahir di kota Makkah, ya, kemudian tumbuh dewasa di kota Makkah. Rasulullah SAW dengan sifat dan kebijaksanaannya dihilangkanlah hal-hal yang buruk tersebut. Bagaikan sebuah apel yang busuk, ya, yang busuk separuh itu dibuang, cukup dimakan yang baiknya saja. Nah, maka ketika kita belajar, ya, dekat dengan ulama, insya Allah apa yang kita kerjakan dalam kita mencari rezeki, insya Allah barokah. Tetapi kalau kita jauh daripada ulama, nah, bencana kemudian akan datang, akan diangkat oleh Allah barokah daripada apa yang kita kerjakan. Ketika kita berdagang, kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu mana yang di dalamnya ada ihtikar dan mana yang tidak ada ihtikar. Apa itu ihtikar? Penimbunan. Hal juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Mana di dalamnya ketika kita berdagang yang di dalamnya ada riba, ya, apa itu riba? Riba itu adalah penambahan suatu nilai daripada pinjam meminjam, daripada hutang piutang dan lain sebagainya. Ada berbagai macam riba, ada berbagai macam larangan-larangan kedzaliman yang ada dalam ilmu muamalah. Nah, ini kalau kita dekat dengan ulama, diarahkan ini loh, bekerja itu yang baik seperti ini loh, berdagang itu yang benar seperti ini, dan seterusnya, sehingga insya Allah apa yang kita kerjakan berkah, mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita, dan insya Allah tentu membawa kebaikan untuk kita. Kemudian bencana yang kedua, ya, bencana yang kedua kepada umat Rasulullah yang meninggalkan atau kabur daripada ulama, yaitu adalah wathaniyah yusallitullahu alaihi sultanan zalimah, atau maknanya adalah Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Naudzubillah. Nah, ini kita hari ini betul-betul sedang melihat, kita sedang merasakan, kita sedang mengalami, dihadapkan oleh beberapa pilihan. Kira-kira ke depan, masa depan umat kita ini kita akan tentukan di bulan depan, kira-kira seperti ini. Siapa yang terbaik yang memimpin kita, siapa yang lebih baik menjadi seorang pemimpin di negeri kita, itu akan kita tentukan di bulan depan. Tapi insya Allah ketika kita mengikuti daripada fatwa ulama, kita mengikuti arahan-arahan daripada ulama, insya Allah kita dihindarkan daripada mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim. Paling tidak seperti itu, ya. Siapa yang kira-kira
akan dipilih? Nah, itu masing-masing, ya, masing-masing mengikuti hati nurani. Tapi yang jelas kaidahnya, ya, pilihan kita ada 3, benar atau salah? Okay. Tapi yang dipilih hanya 1, tidak mungkin 2. Kira-kira seperti itu, Ibu. Yeah. Jadi kaidahnya seperti itu, nggak mungkin kita milih 3 ataupun 2, pasti yang dipilih kira-kira seperti itu, ya. Dan insya Allah Ibu, ketika kita mengikuti daripada arahan para ulama, insya Allah pemimpin yang akan memimpin kita ke depan, insya Allah pemimpin yang amanah, amin, bertanggung jawab, dan insya Allah memberikan kebijaksanaan yang adil, itu yang betul-betul kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, suatu bencana yang akan dihadapi oleh umat Rasulullah ketika ia meninggalkan daripada para ulama, yaitu wasalitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, yang artinya Allah akan keluarkan dari dunia dengan tanpa bekal iman. Insyaallah. Kita mendengarkan banyak hal, kita sudah belajar banyak hal. Dalam dunia ini ada hukum sebab dan ada hukum akibat. Sebab akibat, ada sesuatu pasti ada sesuatu juga. Maka karena hukum inilah akhirnya Allah menetapkan ada yang namanya pahala dan dosa, ya. Setiap sedikit sekecil apapun yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, ya. Setiap sekecil apapun yang kita lakukan pasti di dalamnya kita dapati sebuah balasan. Ketika yang kita kerjakan itu buruk, maka yang akan kita dapati, yang akan kita tuai juga keburukan. Tetapi sebaliknya, ketika kebaikan yang kita tanam terus menerus, maka kebaikan pula yang akan terus kita tuai. Maka dalam kita berbicara dosa, pada pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan tidak ada dosa kecil yang kita lakukan secara terus menerus, dan tidak ada dosa besar apabila diakhiri dengan taubat. Tapi ada satu dosa yang ini menghapuskan kita daripada keimanan kita. Ada dosa yang menghapuskan, membatalkan keimanan dari dalam diri kita. Apa itu? Dosa kesyirikan. Dan ini seringkali luput daripada diri kita. Kita tidak bisa membedakan apakah saya ini telah melakukan kesyirikan atau belum, atau tidak. Mohon maaf, jangan belum, karena naudzubillah min dzalik, kita melakukan sebuah kesyirikan. Maka doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa min an usyrika bika ma la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Allahumma inni an usyrika bika syai'an. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kegiatan kesyirikan yang aku tidak tahu, dan kesyirikan yang aku mengetahuinya. Maka beberapa hal ini saya sampaikan sebelum nanti kita lanjut kepada Sirah An-Nabawiyah tentang dosa yang bisa mengantarkan kita atau mengeluarkan kita
dari dunia ini tanpa bekal iman. Karena sebaik-baik bekal di dunia ini tidak lain adalah takwa dan iman. Ketika kita bicara takwa, kehati-hatian itu adalah iman dalam diri kita, taat kepada Allah dan terus menjauhi larangannya. Yang pertama, kesyirikan yang kadang kita itu tidak mengetahui. Apa itu yang pertama? Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membuat hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat di mana segala sesuatu itu terjadi. Sebagai contoh, kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit dalam diri kita. Ya, kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian yang tentunya tidak ada orang itu naik derajatnya melainkan setelah mendapatkan suatu ujian. Ya, maka ketika kita mendapatkan cobaan itu, contoh kita cobaannya adalah ujiannya adalah sakit. Ya, kemudian dalam diri kita mengatakan bahwa saya akan ke dokter ini karena dokter ini punya riwayat setiap kali orang periksa ke sana pasti sembuh. Seakan-akan yang menyembuhkan dirinya itu adalah dokter. Secara tidak langsung itu kita sudah menyekutukan Allah. Mungkin sehat ibu, selamat perjalanannya, amin ya rabbal alamin. Ya, ketika kita betul-betul apa namanya tadi, saya jadi lupa, periksa ke dokter, kemudian kita ini luput bahwa yang memberikan kesehatan itu adalah dokter, maka kita sudah melakukan sebuah perbandingan yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingannya. Yang memberikan kesehatan kepada kita hanya satu, wallahu ta'ala. Maka doanya adalah Allahu syafi. Ya, Allahumma antas syafi, la shifa'a illa shifa'uka. Ya, itu doanya. Maka jangan sampai ada dalam diri kita ini, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perasaan rasa bahwa kesembuhan itu datangnya dari manusia, tetapi kesembuhan itu datang dari Allah yang berwasilah dokter. Nah, wasilah inilah bagian daripada ikhtiar kita dalam melakukan sebuah menghadapi suatu ujian maupun cobaan. Ketika kita menghadapi sebuah ujian, menghadapi sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah tidak ada ujian apapun dari Allah itu yang Allah berniat keburukan. Pasti di baliknya ada sebuah kebaikan. Tidak mungkin tidak. Pasti ada sesuatu yang baik di belakangnya. Ya. Terkadang kita itu berpikir bahwa saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen banyak hal. Tetapi kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, Allah berikan hal yang lain. Ya, Allah berikan hal yang lain, di mana hal tersebut terkadang kita itu tidak suka. Saya itu sebenarnya tidak mau yang ini, saya maunya yang itu. Tetapi ingat, yang paling tahu, yang maha tahu tentang kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi apa yang kamu benci terhadap sesuatu tersebut padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi yang kamu sukai itu amat buruk bagimu. Allah yang Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua ujian, semua cobaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala atas maksud kebaikan untuk kita. Pasti di balik sebuah ujian itu ada sesuatu kenikmatan yang besar, dan kita tinggal menunggu saja kira-kira apa di balik sebuah cobaan ini, ujian ini, ya. Maka kita itu tentu, ya, cobaan ketika kita dapat ujian diterima dulu. Ketika kita coba menerima dengan ikhlas, ya, menerima dengan sabar, maka insya Allah satu pahala kita dapat. Kemudian kita hadapi ujian tersebut dengan sabar, penuh rasa sabar dalam diri kita, insya Allah kemudian kita mendapatkan kemudahan. Dan kita lanjutkan ikhtiar untuk menghadapi cobaan tersebut, jangan berputus asa. Insya Allah Allah akan datang berikutnya solusi daripada ujian yang kita hadapi. Sebaliknya, ketika kita mendapati sebuah ujian kemudian kita mengeluh, putus asa, menyerah, maka pahala yang tadi disiapkan oleh Allah di balik sebuah cobaan berubah menjadi dosa. Kemudian juga akan mempersulit diri kita. Kenapa? Karena hati kita sudah tidak tenang, tidak ikhlas, tidak bisa menerima. Maka tentu setelah itu solusi pun akan sulit untuk didapatkan. Kemudian dosa besar juga, dosa atas kesyirikan yang terkadang kita itu melampaui batas. Kadang-kadang kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita, yaitu adalah dosa durhaka kepada orang tua. Bisa jadi dosa-dosa itulah yang hari ini membuat diri kita ini sulit terus mendapati ujian, hanya karena ada kesalahan daripada kita, sikap kita yang entah kurang baik maupun kurang sopan kepada orang tua kita. Maka sering-seringlah kita bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada orang tua. Tentu hal itu karena ridallahu fi ridha walidaini wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada pada orang tua kita, dan murkanya Allah juga ada pada murka kedua orang tua kita. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar daripada tiga orang-orang yang jauh daripada para ulama dan fuqaha, bencana yang Allah janjikan akan datang bagi orang-orang yang jauh daripada ulama dan fuqaha. Dan juga insya Allah semoga kita juga terjauh daripada dosa-dosa kesyirikan yang kita tidak tahu maupun kita tahu.
di waktu insya Allah ini masih ada sekitar 20 menit, kita lanjutkan cerita sirah nabawiyah yang di kesempatan sebelumnya kita sudah sampai kepada cerita tentang bagaimana kota Mekah ini ada. Kemarin kita sempat cerita bahwa di kota Mekah itu terdiri dari dua suku besar. Apa itu? Suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Siapa itu suku Jurhum dan siapa itu suku Khuza'ah? Suku Jurhum adalah suku yang datang dari Yaman, yang datang dari Yaman, yang menemani Siti Hajar dan Nabi Yuna Ismail alaihi salam di kota Makkah Al-Mukarramah. Mungkin kemarin ada sempat belum sempat saya sampaikan tentang suku Jurhum secara mendetail, tapi ini saya sampaikan insyaallah semoga membuka wawasan kita ke depan ketika kita mempelajari tentang sirah nabawiyah. Suku Jurhum ini saat itu adalah suku yang datang dari Yaman. Yaman di zaman Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam adalah kota yang subur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki satu bendungan yang besar, satu bendungan yang bisa membawa kesejahteraan bagi warga Yaman saat itu, Kemudian dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana Nabi Ibrahim alaihi salam membawa Siti Hajar dan Ismail alaihi salam, sampailah saat itu pada suatu lembah, ditinggalkan Siti Hajar dan Ismail ini di suatu lembah tersebut, dengan berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah tentunya meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail sendirian. Betapa sedihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ini justru tadi berkah daripada kesabaran, berkah daripada keikhlasan. Allah membalasnya dengan balasan yang sampai hari kiamat. Kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala itu selalu mengucur kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kepada Siti Hajar dan juga kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang Allah tetapkan karena buah dari kesabaran, buah dari ketabahan, buah dari keikhlasan menjadi syariat yang masih kita laksanakan sampai hari ini. Bahkan para ulama mengatakan setiap kali kita datang ke Makkah Al-Mukarramah berniat untuk umrah maupun haji, melaksanakan sunnah Ibrahim alaihissalam, kita tawaf, kita sa'i, itu sejarahnya adalah ketika setelah ditinggalnya Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim, Ismail yang masih bayi saat itu menangis karena kehausan. Kemudian Sayyidatu Hajar lari melihat, karena saat itu karena di suatu lembah ada perbukitan, ada bukit-bukit besar di antara, nanti kalau kita ke Makkah Al-Mukarramah ada bukit besar, juga ada bukit yang rendah. Saat itu ketika mendaki, Siti Hajar melihat kalau mendaki gunung yang besar itu tidak mungkin, maka Siti Hajar berharap di balik lembah tersebut ada seorang penggembara atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, terlihat kemudian meminta pertolongan. Akhirnya Siti Hajar naik ke Bukit Sofa. Ternyata setelah nyampe Bukit Sofa,
melihat ke arah Bukit Marwah, terlihat sebuah fata morgana bahwa di sana seperti ada air, ada kehidupan. Maka Siti Hajar pergi ke Marwah, yang di lembah tersebut beliau berlari kecil. Sampai hari ini ketika kita melakukan sa'i pun disyariatkan untuk lari kecil. Masya Allah ya, di antara pilar-pilar hijau kita akan berlari kecil sampai Bukit Marwah. Kemudian melihat di Bukit Safa, ternyata ada di sana, balik lagi sampai tujuh kali. Maka semua jamaah umrah maupun jamaah haji yang jutaan bahkan miliaran orang datang ke Makkah Al-Mukarramah setiap tahunnya, itu mengalir pahala kepada Siti Hajar. Dan tentu hal tersebut buah daripada kesabaran, ketabahan, dan juga keikhlasan. La haula wala quwwata illa billah. Dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala tentu cobaan maupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu pasti ada kebaikan di belakangnya. Ada hikmah di belakangnya. Allah tidak begitu saja memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail begitu saja sendirian. Qadarullah, para ulama ahli sejarah mengatakan sebelum terbenamnya matahari, orang-orang dari Yaman, yaitu suku Jurhum ini, melewati dan melihat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Karena saat itu Yaman yang sebelumnya itu subur, pertaniannya maju, peternakannya maju, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hancur bendungannya, membanjiri seluruh orang di sana, yang akhirnya mengakibatkan kekeringan yang panjang. Hal inilah yang akhirnya mendorong suku-suku yang ada di Yaman, salah satunya adalah suku Jurhum, untuk keluar dari Yaman, pengen pindah ke Syam. Ya, ketika dari Yaman menuju Syam, maka yang terdekat, karena Syam itu juga adalah tempat yang subur, tempat di mana pusat perdagangan itu ada di Syam. Untuk melaksanakan perjalanan dari Yaman ke Syam, yang terdekat adalah kota Makkah. Tapi saat itu masih padang pasir. Saat itu betul-betul hanya lembah saja, yang tidak ada penghidupan sama sekali. Tapi berkah daripada Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar, ya, saat itu setelah dari Sofa ke Marwah 7 kali tidak melihat, kemudian setelah itu melihat air dari kalau beberapa ulama mengatakan dari kakinya Ismail alaihissalam. Ya, kakinya Ismail mengetok ke tanah, kemudian muncrat air. Itu beberapa ada yang mengatakan tersebut, tapi itu ternyata dhaif. Ya, ternyata itu dhaif. Yang disepakati oleh para ulama adalah saat itu Jibril alaihissalam atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala mengepakkan sayapnya sehingga tergalilah mata air Zam-Zam. Kenapa dinamakan Zam-Zam? Tentu karena Siti Hajar itu adalah orang Kipti atau orang Mesir, ya. Kemudian saat itu ketika melihat ada air yang muncrat, maka oleh Siti Hajar dibuat sebuah benteng dengan bebatuan dan pasir yang ada di sekitarnya, sehingga berkumpul. Ya, kemudian saat melakukan itu Siti Hajar mengatakan Zam-Zam, yang artinya berkumpul air tersebut. Ya, maka sampai hari ini nama air tersebut
namanya adalah Zam. Bahasa itu adalah bahasa dari Mesir yang artinya berkumpul. Makanya sampai hari ini diabadikan daripada spontanitas yang dikatakan oleh Siti Hajar tadi. Sampai hari ini kita dapatin namanya air Zam. Qadarullah, suku Jurhum yang keluar dari Yaman tadi melihat, ya, dari kejauhan melihat ada burung-burung yang berterbangan mengelilingi suatu daerah. Orang-orang Arab itu pintar, orang-orang Arab itu cerdas. Ketika ada seekor burung yang berterbangan berputar-putar, berarti di sana maknanya ada kehidupan. Maknanya di sana ada sumber air. Maka didatangilah sumber tersebut oleh suku Jurhum. Ketika mendekati suatu lembah yang di dalamnya ada Siti Hajar dan Nabi Ismail tersebut, suku Jurhum, ya, orang Arab itu memiliki tata krama yang baik. Dari dahulu memang orangnya memiliki akhlak yang baik. Datang kepada mereka ini datang kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kepala sukunya izin kepada Siti Hajar, wahai ibu, bolehkah kita adalah suku Jurhum yang keluar dari negeri Yaman yang sedang diberi bencana kekeringan, kita sedang mencari kehidupan, izinkan kami tinggal bersama ibu dan anaknya Ismail alaihissalam, dan kita siap untuk membayar upeti kepada Siti Hajar. Maka disitulah Siti Hajar mendapatkan kehidupan. Dan qadarullah, sebelum terbenamnya matahari pada hari itu juga langsung tercipta satu kota Makkah. Awal mula terciptanya Makkah Al-Mukarramah daripada suku Jurhum yang mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan juga Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah. Dan itulah akhirnya suku Jurhum bertahun-tahun, berabad-abad ada dan mendampingi Nabi Ismail alaihissalam, sampai salah satu anak daripada kepala suku daripada suku Jurhum ini nikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Yang inilah cikal bakal keturunan daripada yang akhirnya lurus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berabad-abad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih dalam buku sejarah dikatakan setelah 500 tahun setelah itu ada beberapa suku lain yang iri melihat kemakmuran kota Makkah, karena syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap tahunnya banyak sekali orang-orang berbondong-bondong ke Makkah hanya untuk melakukan tawaf, sa'i, dan juga syariat-syariat haji yang lainnya. Setiap tahun berbondong-bondong. Maka tidak heran banyak sekali suku-suku yang iri. Salah satunya adalah suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini datang ingin merebut kota Makkah daripada suku Jurhum. Maka terjadilah peperangan besar, ya. Ketika perang itu terjadi selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, kemudian suku Jurhum merasa bahwa ini akan kalah. Maka saat itu juga kesepakatan seluruh pembesar-pembesar suku Jurhum saat itu, sumur Zam-Zam ditimbun.
Agar apa? Agar suku Khuza'ah yang nanti akan memimpin Makkah tidak mendapati sumber air Zam-Zam. Nah inilah ya, kemarin saya sempat menyampaikan bahwa sumur air Zam-Zam itu ternyata pernah tertimbun. Ya, ini cerita awal mulanya sumur Zam-Zam tertimbun selama beratus-ratus tahun. Kapan akhirnya sumur Zam-Zam ini ditemukan kembali? Ketika zamannya Abdul Muthalib menjadi raja Makkah, dan ini ceritanya luar biasa. Saat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Abdul Muthalib ini nama aslinya bukan Abdul Muthalib seperti yang saya sampaikan di pekan yang lalu, pertemuan sebelumnya. Nama asli daripada Abdul Muthalib ini adalah Syaibah. Ya, Abdul Muthalib, kenapa akhirnya dinamakan Abdul Muthalib? Karena Syaibah, ya, Syaibah bin Abdul Manaf atau Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, anak daripada raja Makkah saat itu yang disebut sebagai Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf memiliki anak yang namanya Syaibah, ya, yang kemudian menceraikan istrinya, yang istrinya akhirnya keluar daripada kota Makkah kembali kepada ke Madinah. Ya, tetapi karena Syaibah ini adalah putra seorang raja, pamannya namanya Muthalib, yang mana Muthalib ini punya kebiasaan kalau dia keluar dari Makkah kemudian kembali ke Makkah, pasti dia membawa hamba sahaya. Ya. Nah, saat itu karena Syaibah masih kecil, dia tidak tahu, penduduk Makkah tidak ada yang tahu siapa ini Syaibah. Kemudian si Muthalib ini mendatangi ibunya dan Syaibah yang saat itu berada di Madinah, ya. Kemudian meminta kepada ibunya untuk membawa Syaibah ke Makkah, karena dia mau tidak mau adalah seorang putra raja. Dialah yang nantinya akan menggantikan dan memimpin kota Makkah. Maka dibawalah Syaibah oleh pamannya yang namanya adalah Muthalib. Ketika masuk kota Makkah, para masyarakat kota Makkah saat itu bertanya-tanya, itu Muthalib bawa membawa Abdul baru, membawa hamba sahaya baru, maka disebut sebagai Abdul Muthalib. Sampai besar julukan itu tidak berubah, maka Syaibah namanya berubah menjadi Abdul Muthalib. Nah, di zaman Abdul Muthalib inilah Abdul Muthalib punya saat itu, ya, setelah bertumbuh dewasa kemudian menikah, memiliki seorang anak laki-laki, ya, memiliki seorang anak laki-laki. Nah, saat itulah ketika para pemimpin atau petinggi kota Makkah memberikan amanah kepada Abdul Muthalib untuk mengurusi jamaah haji, karena jamaah haji secara turun menurun, ya, setelah zamannya Qusay, ya, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah raja pertama dari suku Jurhum yang sebelumnya dipimpin oleh Khuza'ah selama beratus tahun sebelumnya. Qusay bin Kilab punya anak namanya Ibnu Dar, kemudian di salah satunya juga Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Syaibah atau yang disebut sebagai Abdul Muthalib. Nah, ini turun menurun. Nah, Abdul Muthalib inilah yang akhirnya menemukan sumur Zam-Zam kembali. Pada suatu malam Abdul Muthalib bermimpi, ya, mendengar satu kata,
dalam mimpinya, wahai Muthalib, khudil barrah. Kemudian Abdul Muthalib dalam mimpinya menjawab, mal barrah, apa itu? Jadi pertanyaannya adalah, wahai Muthalib, ambillah kebaikan. Ya, mal barrah. Al-bar jam'un min birrun itu artinya kebaikan. Apa itu kebaikan? Terbangun, tidak ada jawaban. Di hari yang kedua sama juga, mendengar lagi, ya Abdul Muthalib, khadil barrah, mal barrah, Zamzam, kira. Kemudian di hari yang berikutnya tertidur, kemudian bermimpi, wahai Abdul Muthalib, ambillah barrah, ambillah kebaikan. Kemudian bertanya Abdul Muthalib, apa itu kebaikan? Zamzam. Kemudian suara itu menghilang kembali. Bingung, karena sudah bertahun-tahun, berabad-abad sumur Zamzam itu tidak ada, maka tentu di kalangan masyarakat Arab saat itu, Mekah khususnya, juga hanya mendengar cerita aja bahwa dulu itu ada sumur Zamzam, tapi sekarang nggak tahu letaknya di mana dan apa itu Zamzam. Itu juga hanya sekedar cerita. Sampai akhirnya hari ketiga sama lagi mendengar mendengar dalam mimpinya, khudil barrah, mal barrah, Zamzam. Kemudian disebutkan tempatnya, bahwa tempatnya adalah di antara sarang sumur dan juga berhala yang besar, ya, dan di dalamnya, dan saat itu mengalir ada darah di sana. Nah, terbangunlah Abdul Muthalib mendengar kata-kata itu, sampai akhirnya pada hari itu dia terbangun, dia duduk di depan Ka'bah, melihat ke salah satu berhala yang paling besar, ya, paling besar. Qadarullah, di sana ternyata ada orang, kalau di zaman saat itu, tentunya di Makkah, di zaman jahiliyahnya Makkah, ya, suka sekali mengkorbankan sesuatu, ya, menjaminkan sesuatu. Maka juga Rasulullah itu disebut sebagai Ibnu Dhabihaini. Rasulullah itu disebut juga anak dari dua orang tua yang hampir disembelih. Nah, ini nanti ceritanya panjang, insya Allah di berikutnya. Nah, setelah mimpi itu, Abdul Muthalib duduk di depan Ka'bah, melihat dan memperhatikan di sekitaran Ka'bah yang ada berhala besar, karena di jahiliyah, ya, dibawa oleh suku Khuza'ah, ya, berhala-berhala besar, kesyirikan terjadi di kota Makkah, keluar daripada ajaran murni Ibrahim alaihissalam. Qadarullah, pada saat itu ada yang menyembelih ayam di sekitar situ, ya. Ngalirlah darah, dan darah itu masuk ke suatu lubang, di mana itu adalah Baitul Namal, atau sarang daripada semut. Akhirnya menyadari, dan itu adalah petunjuk daripada mimpinya semalam. Akhirnya ketika sudah selesai itu, diperintahkanlah anaknya untuk mencegah semua orang Mekah, siapapun yang akan menghalangi Abdul Muthalib. Maka di tempat itulah digali oleh Abdul Muthalib. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, muncratlah, belum terlalu dalam, muncratlah air. Akhirnya dibuat sumur di situ, yang kita tahu hari ini adalah sumur Zamzam. Nah, itulah cerita dari ditimbunnya air Zamzam, yang kemudian akhirnya ditemukan kembali di zamannya kakek daripada Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muthalib. Alhamdulillah.
Insya Allah di di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi yang terjadi di kota Makkah Al-Mukarramah maupun nanti ke Madinah, dan ini akan berlanjut kepada bagaimana Rasulullah SAW dan kota Makkah itu terjadi peradaban yang luar biasa hingga saat ini. Dan insya Allah jika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membahas tentang bagaimana sejarah muamalah syariah atau berdagangnya orang-orang Makkah jahiliyah, kemudian datangnya Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak, kemudian setelah itu turun beberapa ayat, ya, kemudian wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada ini yang baik, ini yang buruk, ini yang hak, ini yang batil, dan lain sebagainya, yang sampai akhir ini alhamdulillah terkumpul menjadi satu fikih, yaitu fiqhul iktisad al-islami atau fikih berdagang secara Islam. Insya Allah akan berlanjut ke sana. Semoga kesempatan pada pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diistiqomahi untuk melakukan kebaikan, untuk mengamalkan semua ilmu yang kita dapati dimanapun dari manapun, yang jelas hal tersebut adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan pahala yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu yang kita amalkan, dan insya Allah kita sama-sama kita berjamaah memasuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, ya. Kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa naqra'ul furqan ibtidai bi umil furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa ta'mim taqsirna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tamna' du'a'ana bidunubina wa la tamna' rahmataka bi ma'asina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa min 'adzabil akhirah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lam wa min an usyrika bika la a'lamu. Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah wa kaffir 'anna sayyi'atina wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal tuqa
wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi bukurina hadha ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Batiknya subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baik tentu datangnya dari Allah, dan sebuah kesalahan itu dari kami sendiri. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.